Melestarikan laut Indonesia. Mari kita lestarikan. Woi yoi yoi yo, mari kita peduli akan Indonesia ini. Mari kita peduli. Kita inovator muda, kita jaga laut kita. Kita inovator muda, kita jaga alam kita. Wow wow wow, kita inovator muda, kita jaga terumbu karang kita. Kita inovator muda, kita jaga Bali Indonesia. Haha, ya, mari kita jaga laut kita. Mari kita jaga alam kita. Departemen Kelautan dan Perikanan untuk melibatkan kembali para finalis kontes inovator muda ini dalam musyawarah nasional kelautan yang direncanakan untuk diselenggarakan di bulan September mendatang. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada para panelis final kontes inovator muda pelestarian terumbu karang Indonesia, Ibu Diah Herianti, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas, Bapak Dr. Jamaluddin Jompa, Sekretaris Program Kormap 2, Bapak Andi Sutanto, Brand Manager Jak TV, agar serta melestarikan terumbu karang dan lingkungan laut kita, serta menuangkannya dalam aksi yang nyata, yang paling sederhana dan paling dapat dilakukan sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Tari Saman. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan yang katratekan karena salam Nabiku sunnah jaga umat tanda mulia mulia waro lamuk lampuan mulia rake lama suara ratu koneng on kama barejat wahai jedara salamun hotsah alun salamun kapal kawai digat lalam parahu layar lagu kau cabang kapatah tiang hamengku ailahe mayone bunga wasi bungong loba binte loba mayang sendal mayang ailah hotsah ila loba alun kabadi etra loba bura hai bacime salam loba masak alun salamun kapal kawai digat lalam parahu layar lagu kau cabang kapatah tiang hamengku ailahe mayone bunga wasi bungong loba binte loba mayang sendal hotsah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki babak pertama dari final kontes inovator muda pelestarian terumbu karang di Indonesia. Kita masuk ke presentasi yang pertama, namun sebelumnya kita ingin memperkenalkan dulu para panelis yang sudah memperkenankan keluangan waktunya untuk hadir di sini. Yang pertama, selamat datang dan tepuk tangan bagi Ibu Diah Herianti, Peggy, bernama lengkap RPG Melati Sukma Purnama Dewi Sukma Chandra. Kemudian tempat tanggal lahirnya di Cirebon 13 Juni. Pekerjaannya adalah selain entertainer, sebagaimana kita telah paham bersama, beliau juga aktivis sosial dan juga pengusaha di bidang jasa komunikasi konsultan, pakar di bidang kelautan. Beliau mungkin dulunya pertama kali kita temukan di sebuah
daerah nun jauh di timur sana, Sulawesi Selatan, tapi udah sekarang bekerja di sini. Pak Jamaluddin Jompa, tepuk tangan buat Pak Jamaluddin Jompa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore kami ucapkan kepada para panelis yang terhormat, kepada para hadirin yang terhormat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berkenan hadir di tempat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami perwakilan dari SMA Negeri 4 Denpasar, di mana ada saya Mega Dewanti. Di kiri saya ada saudara Yuhana Dharma Sasmita, dan di sebelah kanan saya ada saudara Dharma Yusa pada laptop. Suatu kehormatan bagi kami sehingga kami dapat berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang telah kami rangkum dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah yang kami beri judul Strategi Integrasi Pecalang Sekehatruna atau IPST sebagai wujud kesadaran masyarakat Desa Serangan dalam upaya pelestarian penyu dan penyelamatan ekosistem laut. Dan kita akan mencoba membayangkan jika kita sedang berdiri di pantai melihat keindahan dengan kekhasan budaya, lemah gemulai tari, Bali memilikinya karena dipromosikan oleh suatu program pariwisata. Suatu hal yang kita pertanyakan, apakah selama ini pariwisata telah berjalan tanpa merugikan sektor-sektor yang lain? Masih belum. Berbagai eksploitasi sumber daya manusia yang terkait dengan pariwisata dieksploitasi besar-besaran tanpa kendali. Mari kita fokuskan intuisi kita bahwa saat ini laut di Bali telah mengalami kerusakan akibat efek pariwisata yang memberikan imbas buruk dalam lingkungan hidup kita. Suatu bukti nyata yang kami kaji di Desa Serangan. Desa Serangan merupakan suatu desa yang terletak di pulau bagian selatan Pulau Bali, di mana terkenal dengan penyunya, terumbu karang yang indah, mangrove yang saat ini mengalami kerapuhan. Oleh karena itu, mari kita fokuskan pada piramida ini, piramida ekosistem, di mana manusia berada pada puncaknya. Apapun yang terjadi pada lingkungan kita, itu dipengaruhi oleh manusia. Baik buruk lingkungan kita dipengaruhi oleh manusia. Seberapa besarkah manusia mengetahui bahwa laut adalah milik kita? Oleh karena itu, titik kesadaran sangatlah penting. Sehingga kami sangat tertarik untuk mengangkat tradisi yang ada di Bali dalam bentuk pecalang dan sekehatruna, sehingga akan mampu memberikan suatu kontribusi terhadap laut dan juga secara tidak langsung mengembalikan image pariwisata dan membentuk image pariwisata yang baik. Yang pertama adalah penyu sebagai satwa yang hampir punah. Desa Serangan merupakan desa yang terletak di Pulau Serangan, terletak di selatan Pulau Bali, di mana desa ini dijuluki sebagai desa berjuta penyu. Namun sayang, julukan ini tak lagi didapatkan oleh Desa Serangan akibat pola perilaku manusia yang tidak menjanjikan bagi kelestarian penyu. Di antaranya adalah penangkapan penyu ilegal. Dapat hadirin perhatikan pada gambar ini, di mana tidak hanya di PDN ya yang terjadi pembantaian, ternyata di Desa Serangan pun penyu diperlakukan yang sama, seperti hal yang sama. Di mana pada gambar kedua dapat dilihat, bahkan ketika penyu sedang melakukan hubungan seks sekalipun, manusia dengan teganya menangkapnya dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah akibat pariwisata, karena banyaknya beragam souvenir yang dijual dengan berbahankan bagian tubuh penyu. Kemudian yang ketiga adalah akibat dijadikannya penyu sebagai makanan khas Bali karena nilai cita rasa yang cukup tinggi. Kemudian karena berkurangnya daerah peneluran penyu akibat aktivitas manusia yang banyak di pesisir pantai Serangan. Dan yang terakhir karena upacara agama Hindu yang dijadikan alasan untuk mengkurbankan hewan penyu. Baik, silahkan saudara Yohana selanjutnya. Terima kasih rekan Mega. Sekarang kami akan mengajak saudara-saudara untuk melihat bagaimanakah kondisi terumbu karang yang ada di Pulau Serangan prakonservasi. Kita mulai proses reklamasi. Pada tahun 1990, suatu perusahaan melakukan proses reklamasi di Pulau Serangan dengan penambahan luas wilayah di Pantai Serangan sebesar 379 hektar dengan sasaran kegiatan oleh usaha-usaha pariwisata dan berbagai kegiatan konservasi lainnya. Namun, akibat krisis moneter dan keadaan politik pada saat itu, proyeknya terbengkalai dan berbagai usaha pariwisata juga terbengkalai. Lalu, dampak yang diberikan terhadap terumbu karang adalah yang pertama, terjadi pengerukan dan pengendapan lumpur. Berdasarkan studi AMDAL yang telah dilakukan oleh
oleh Badan AMDAL. Kemudian diperoleh suatu hasil bahwa dalam melakukan pengurukan diberikan suatu tempat yang khusus. Namun perusahaan ini malah melakukan pengurukan di dekat pantai dengan alasan lebih mudah sehingga terjadi itu sedimentasi. Hal yang terpenting adalah penambangan karang. Masyarakat Desa Serangan yang berprofesi sebagai nelayan sebelum terjadi reklamasi dan diserap tenaga kerjanya dalam reklamasi mengalami PHK, sehingga satu hal yang mereka lakukan adalah menambang karang. Bayangkan, hal tersebut sudah jelas-jelas mengurangi keutuhan terumbu karang itu sendiri. Selanjutnya kita beranjak ke mangrove. Tentu saja pada saat reklamasi ribuan hektar mangrove itu ditebang. Oleh karena itu kita sangat prihatin bahwa keadaan penyu, terumbu karang dan mangrove sangat memprihatinkan. Baik, selanjutnya inilah hasil penelitian kami yang telah kami rangkum dalam bentuk grafik, di mana kami menggunakan angket dengan 262 responden dan kami mendapatkan persentase kesadaran sebesar 88,5%. Sungguh angka yang sangat tinggi di Desa Serangan. Ya, tentunya hal ini bukan tanpa sebuah latar belakang. Ada hal yang bisa melatar belakanginya. Apakah itu? Masyarakat Serangan mulai memahami akan pentingnya kelestarian laut. Masyarakat Serangan sudah merasa terdesak, sudah merasa sadar bahwa keadaan ekosistem lautnya, biota penyunya sudah mulai semakin menipis dan terancam punah. Masyarakat Desa Serangan juga menyadari bahwa ada hal lain yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan selain dengan merusak ekosistem laut dan biota yang ada di dalamnya. Seharusnya masyarakat berperilaku bagaimana seharusnya masyarakat dalam melakukan suatu konservasi dan melakukan pengawasan. Selanjutnya, kinerja Sekaterunda dalam konservasi penyu. Sebuah sampel terumbu karang, namun ini bukan terumbu karang hidup, terumbu karang mati. Kami tidak akan tega membawa yang hidup. Ya. Nah, dalam aplikasinya, Sekaterunda ini bekerja sama dengan Sekaterunda lainnya untuk melestarikan terumbu karang dengan berbagai metode, yaitu metode transplantasi terumbu karang dan artificial reef. Ini hasilnya. Dapat kita bayangkan, jika misalnya satu induk ini, jika di stek dapat menghasilkan 10 stek. Nah, dalam sebuah meja yang digunakan dalam penanaman stek, terdapat 100 induk seperti ini. Jika sebuah induk menghasilkan 10 stek, maka 10 kali 100, maka menghasilkan 1000 jenis induk seperti ini. Mari kita berkontribusi untuk melestarikan laut kita, karena laut kita milik bersama. Perlu 21 hari menunggu untuk telur menetas. Perlu menunggu 10 hari untuk menunggu kepompong menjadi kupu-kupu. Laut yang lestari tak perlu menunggu, sekarang juga. Mari lestarikan laut kita sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mbak. Selamat, baik sekali presentasi Yohana, Putu dan Mega Dewanti. Saya kira ini memang sesuatu yang pantas untuk dibanggakan. Siswa-siswa SMA bisa melakukan penelitian semacam ini. Barangkali perlu terangkan sedikit lagi mengapa kalian menganggap bahwa pencalang dan Sekaterunda itu sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan lingkungan laut di daerah itu. Saya tadi menggarisbawahi yang disampaikan teman kalian yang terakhir mengenai harusnya apa yang dimiliki oleh masyarakat Serangan ini bisa menginspirasi masyarakat Indonesia untuk juga punya kesadaran yang sama. Punyakah kalian ide-ide yang inovatif kepada kami semua yang berada di sini untuk membantu membuat masyarakat Indonesia bisa punya kesadaran yang tinggi di dalam melestarikan ekosistem laut dengan mengambil contoh masyarakat Serangan? Sebenarnya kami lebih memfokuskan kajian kami bagaimanakah peranan integrasi pecalang dan Sekaterunda dalam hal ini. Nah, kami telah mencantumkan awik-awik dalam part penegakan hukum dan awik-awik di Bali. Kami menegaskan sedemikian rupa sebab kami masyarakat Bali, kami mengenal adat yang ada di sana. Nah, dalam pelaksanaannya, contoh real dari awik-awik ini adalah awik-awik menuntut masyarakat untuk mengabdi secara ikhlas. Contoh, jika kepala pimpinan adat atau kepala adat di sana memerintahkan untuk bersama-sama melepaskan tukik, seorang warga tidak datang,
maka warga itu secara otomatis akan mendapatkan hukuman moral berupa rasa malu yang sangat besar. Karena saya punya satu pertanyaan, adakah alternatif lain untuk merealisasikan kesadaran masyarakat menjadi suatu tindakan selain yang sudah dilakukan selama ini? kita melihat ada banyak pengangguran, misalnya di desa Serangan banyak pengangguran ya. Di sana telah dimulai dilakukan budidaya terumbu karang. Ini bisa kita alihkan sebagai lapangan pekerjaan. Nah, dengan peluang yang besar dari terumbu karang ini, nilai ekonomis, juga nilai pariwisatanya, para pemudanya dapat dialihkan ke sana sekaligus memberikan peran juga. Yang mengganggu kuping saya itu membedakan antara karang dengan terumbu karang. Ini untuk para hadirin sekalian, sekaligus saya meluruskan bahwa terumbu karang itu ada dua kata, terumbu dan karang ya. Ketika kita sebut terumbu karang, sebenarnya itu adalah ekosistemnya. Nah, ketika kita sebut tadi budidaya, sebenarnya budidaya itu adalah karang. Jadi terumbu karang itu adalah terumbu yang didominasi oleh hewan karang. Jadi yang ditransplantasi itu adalah karang, kemudian yang dibudidayakan itu adalah karang dan seterusnya. Jadi bukan budidaya terumbu karang. Itu untuk meluruskan supaya yang lain juga agak salah tangkap gitu. Saya dari SMA Negeri 27, nama saya Rohana. Saya ingin nanya sama rekan-rekan Dana. Kan tadi kan ada yang namanya terumbu karang itu kan dicangkok. Yang namanya dicangkok berarti ada yang namanya melukai kan, melukai terumbu karang. Nah, bagaimana sih cangkok itu supaya apa dengan cangkok doang? Nggak bisa cangkok kan? Cangkok itu kan melukai. Nah, gimana tanggapan teman-teman dengan cangkok itu? Dengan setahu saya itu cangkok itu namanya kan ya berarti kan kayak tumbuhan itu ada cangkok berarti kan ada yang dilukai kan, maksudnya yang terlukai gitu gimana? Saya kira jika tidak mencangkok, Anda tidak akan memiliki suatu buah yang bagus. Kami perlu meluruskan bahwa ini bukan cangkok, itu transplantasi terumbu karang. Ini diperlukan dalam tujuan budidaya, memperbanyak, memperluas. Jadi saya gembira ya bahwa kearifan lokal itu menjadi sesuatu penunjang dalam pelestarian terumbu karang. Sekarang kuisnya bakal disponsori oleh Sima. Ada sponsor dari majalah Gadis. Dapat goodie bag. Cewek-cewek siap-siap nih jawab ya. Taman Nasional Bunaken itu terletak di provinsi. Oh my god, malah tunjuk-tunjukkan. Taman Nasional Bunaken. Tiga, jawabannya apa nih? Di Sulawesi Utara. Kita kedatangan seorang finalis yang datang dari SMU Negeri 2 Bengkulu. Tepuk tangan. Sudah di depan ya? Kaget saya. Kita kenalkan ya. Yang pertama Hendro Hartianto. Tolong tunjuk tangan Hendro. Selamat. Kemudian yang kedua Miko Marta Tamrin. Kemudian yang ketiga Rizky Prameswari Fajar. Selamat datang di Jakarta, di Taman Menteng. Kita akan mendengarkan bersama Bapak Ibu sekalian sebuah karya tulis yang diberi tajuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir melalui Rajo Penghulu di Kota Bengkulu. Silahkan, waktunya 45 menit totalnya, presentasi 15 menit, kita akan manfaatkan 30 menit untuk tanya jawab. Selamat ya. Sebelumnya kami akan mempersembahkan suatu lagu dari Provinsi Bengkulu. Yo botoy botoy, yo tari tari, mengelok buke, pasar Bengkulu. Mari selamatkan sumber daya alam laut Indonesia. Salam lestari, salam lestari. Pertama yaitu potensi sumber daya alam kelautan di pesisir Kota Bengkulu dan pemanfaatannya masih belum optimal dan seringkali terjadi pelanggaran dan sengketa. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat nelayan di Provinsi Bengkulu masih berpegang teguh atau berpedoman kepada aturan-aturan adat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu. Tentunya dalam penulisan makalah ini kami ingin menyampaikan beberapa saran-saran, yaitu yang pertama, kami mengharapkan pada masyarakat nelayan yang ada di Provinsi Bengkulu agar dapat mengoptimalkan sumber daya alam atau potensi sumber daya alam laut yang ada di Kota Bengkulu. Kemudian
Yang kedua yaitu kami mengharapkan kepada Peranata Rajo Penghulu agar dapat memberdayakan atau memasyarakatkan Peranata Rajo Penghulu ini atau aturan-aturan adat ini kepada masyarakat secara meluas. Dan yaitu maksudnya itu enggak terbatas bagi masyarakat nelayan saja. Yaitu kami ingin mengharapkan pada para generasi-generasi muda yaitu agar dapat bersama-sama menuangkan ide untuk menjaga kelestarian alam, melindungi ekosistem yang ada di dalam laut kita. Kepada siapa saja wawancara mendalam itu dilakukan, lalu siapa di antara yang diwawancara itu yang memiliki informasi tentang adat istiadat Bengkulu itu yang paling banyak tahu. Di antara yang diwawancara itu siapa yang datanya paling banyak. Lalu bagaimana kalian mengintegrasikan antara hasil wawancara dengan data sekundernya? Wawancara, terutama ya kita tuh sama masyarakat di pesisir pantai ya, sama nelayan-nelayan, terus sama ya pokoknya nelayan-nelayan ada sekitar situ. Kemudian kita pergi menuju tempat ini tempat tua adatnya, kita nanya di sana ya. Apa aja, gimana mekanisme kerjanya, terus apa aja yang pernah terjadi di sana. Ya. Pertanyaan saya satu aja. Nah, menurut adik-adik yang di atas ini, karena saat ini kan banyak sengketa terjadi baik antar adat ya, maupun di dalam adat itu sendiri ataukah antar provinsi dengan provinsi lain. Nah, daripada terus-menerus seperti ini, setuju juga kalau saya mengatakan bahwa ya daripada terus-menerus ada konflik begini, bagaimana kalau laut ini kita kapling-kapling aja gitu, bahwa oke, Bengkulu mengelola lautnya sendiri, nggak boleh ada orang lain masuk. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Mungkin ya sedikit lucu ya kalau misalnya wilayah menangkap ikan itu bagi-bagi di kelompok-kelompok. Emang sih dulu kita tuh emang pernah ada pada zaman nenek moyang kita itu di kelompok-kelompokin ya untuk nangkap ikannya, tempat penangkapan ikannya. Cuma kadang-kadang kan ikan tuh kan nggak nentu tuh tempatnya. Memang apa dia bisa merata gitu kan? Ya, misalnya kasihan kan yang di kelurahan ini nggak ada ikannya, ya, jadi nggak ada pencarian gitu kan. Sekali lagi tadi kan kalian mengajak agar semuanya punya kepedulian yang sama, mau melestarikan ekosistem laut, terumbu karang. Nah, saya balik lagi ingin tahu kalau dari generasi muda atau dari kalian keterlibatan seperti apa yang akan kalian ambil untuk secara nyata membuat masyarakat Bengkulu yang seperti tadi kalian bilang yang tidak hanya datang dari latar belakang pekerjaan nelayan juga bisa mengaplikasikan Rajo Penghulu ini sehingga kesadaran untuk memelihara terumbu karang itu meningkat menjadi jauh lebih tinggi. Kalian akan ambil porsi di mana? Kita tuh mempertahankan ada istiadat yang ada di daerah kita yang yaitu dengan cara yaitu sosialisasi pada teman-teman di sekolah. Kita tuh ceritakan betapa pentingnya kalau untuk menjaga kelestarian laut kita. Terus apa namanya? Dan juga pada intinya kami ingin mempertahankan bahwa warisan budaya kita itu masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari dan memang berlaku. Nah, hadirin yang ada di sini silakan siapa yang ingin memberikan pertanyaan? Ini ada peranan Rajo Penghulu. Rajo Penghulu di khususnya Provinsi Bengkulu. Tentunya ini akan dianut oleh masyarakat Bengkulu. Jadi kalau yang bertikai itu adalah sesama masyarakat Bengkulu, komunitas satu sama komunitas yang lain, yang tradisional sama yang modern, itu diselesaikan salah satunya melalui Rajo Penghulu. Nah, kalau komunitas yang berkonflik tadi itu datangnya dari wilayah lain, apakah menurut pengamatan adik-adik di sini, anak-anak di sini, ini apa juga bisa diselesaikan melalui musyawarah dengan Rajo Penghulu tersebut? Dari nelayan provinsi lain masuk ke wilayah Bengkulu, dan hari ini ternyata wilayah dari provinsi lain itu karena wilayah pesisir Bengkulu masih alami, karena masih dijaga, nelayan-nelayan di sana kan juga dalam mengolah sumber daya alam juga memperhatikan kelestarian alamnya. Namun dari provinsi lain
banyak mengambil ke daerah wilayah pesisir khususnya untuk nelayan tradisional di Bengkulu, dan hal ini tentu saja nelayan tradisional langsung menangkap, langsung mengejar-ngejar yang nelayan modern tersebut sampai akhirnya kan diselesaikan melalui perantara Raja Bengkulu. Namun setelah dilaporkan polisi, ternyata keputusannya itu sangat merugikan. Yang nelayan tradisional hanya diberikan surat teguran, namun yang hasil-hasil yang ditangkap tidak diberikan. Oleh karena itu Raja Bengkulu ini ditujukan untuk memberikan kepuasan atau rasa keadilan. Sejauh mana terumbu karang yang ada di Bengkulu, karena tadi hanya bercerita tentang nelayan dan ikan kelihatannya. Terumbu karang itu apakah sudah selesai sejak dulu, tidak pernah ada ekosistem rusak? Kondisi terumbu karang di Bengkulu yang masih bagus, namun memang ada beberapa kerusakan karena terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang tidak memperhatikan kelestarian alamnya, seperti dari nelayan modern yang masuk ke nelayan tradisional. Dalam mengambil ikan, nelayan modern ini tidak hanya mengambil ikannya saja, namun terumbu karang juga telah diambil, bahkan sampai ikan-ikannya tersebut keambil. Dengan adanya Pranata Raja Bengkulu itu sedikit mengurangi kerusakan terumbu karang yang ada di laut kita. Jadi kita tuh terumbu karangnya nggak terlalu rusak, nggak parah-parah gitu hancurnya, karena ya ini tadi Pranata Raja Bengkulu ini masih berjalan. Kornet, singkatan dari apa? Kornet. Ayo, bukan kornet beef ya. Jawab dulu. Nggak ada yang bisa? Kita akan ikuti presentasi dari adik-adik kita ini, sebuah implementasi sebuah rumus yang luar biasa, dan berani-beraninya mereka mempresentasikan rumus itu dipakai menjadi sebuah economic valuation, sebuah ilmu yang dipelajari oleh Pak Harsono yang luar biasa. Judulnya makalah mereka adalah pengaruh pembuatan kapur terhadap peningkatan kerusakan terumbu karang di pantai pesisir panjang Kota Kupang. Tepuk tangan untuk mereka. Salam lestari. Kurang kuat, ulangi lagi. Salam lestari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim kami dari SMA Negeri 2 Kota Kupang untuk mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Pembuatan Kapur terhadap Peningkatan Kerusakan Terumbu Karang di Pantai Pasir Panjang Kota Kupang, yang disusun oleh saya sendiri, Christina Maria Kuaheu, teman saya Dia Ridwan, dan di sebelah sana ada Aliansio. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan di mana wilayah lautnya lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratnya. Namun, terumbu karang di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu kerusakannya sudah mencapai 50%. Bayangin 50%. Nah, penyebab rusaknya terumbu karang disebabkan oleh aktivitas manusia, khususnya di pesisir pantai Pasir Panjang Kota Kupang. Kegiatan yang dapat merusak terumbu karang itu adalah penambangan karang untuk dijadikan kapur demi keuntungan pribadi. Nah, menurut penelitian Murgiato pada tahun 2003, 1 km persegi terumbu karang menghasilkan 15 sampai 36 ton ikan per tahun. Yang lebih dahsyatnya lagi, menurut penelitian Bapedas pada tahun 2004, 1 km persegi terumbu karang dapat menghasilkan lebih dari 80 ton ikan per kilometer persegi per 1 tahun. Bayangin, bisa-bisa Nusa Tenggara Timur tidak makan ikan lagi tuh. Oleh karena itu, pemberdayaan tentang kelestarian terumbu karang sangatlah penting, karena terumbu karang adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Pengaruh pembuatan kapur terhadap kerusakan terumbu karang di Kota Kupang. Poin A, luas area terumbu karang yang rusak. Tapi saudara-saudara, di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bentuk pembakaran karang berbentuk tabung seperti pada slide yang terlampir. Cirinya seperti ini. Di dalam tabung tersebut adalah 1 meternya tumbukan batu dengan diketahui bahwa bentuk pembakaran berbentuk tabung dengan 1/4 diameter volume tabung adalah kayu bakar dan dengan tinggi 5 meter dan berdiameter 6 meter. Kerusakan terumbu karang akibat eksploitasi terumbu karang untuk pembuatan kapur di sekitar pesisir pantai Pasir Panjang bisa mencapai 11.275,32 meter persegi per 1 orang penambang per 7 tahun, atau total kerusakan seluruhnya untuk 5 orang penambang bisa mencapai 56.000
376,6 meter persegi untuk 7 tahun masa pembakaran kapur. Suatu angka yang sangat lumayan buat masyarakat Nusa Tenggara Timur. Next. Yang kedua, produksi ikan sebagai sumber protein hewani yang terbaik hilang. Yang ketiga, perhitungan secara ekonomi, hasil penjualan ikan lebih menguntungkan dibandingkan dengan hasil penjualan kapur. Dan yang terakhir, hilangnya terumbu karang juga dapat menyebabkan terputusnya rantai makanan atau food chain yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem laut. Ini adalah tumpukan karang yang sudah diambil dari laut. Ini masih tetap pengangkutan karang. Ini pun masih tetap pengangkutan karang, Mas. Nah, ini adalah terumbu karang yang berbentuk silinder. Nah, ini tingginya baru 1 meter. Padahal tinggi sesungguhnya harus 5 meter. Bisa dibayangin kalau sekarangnya kita lihat gini. Berarti kalau sudah 5 meter lihatnya gini. Ini adalah tembok pemecah gelombang yang dibangun karena sesungguhnya karang di pantai Pasir Panjang Kota Kupang itu sudah rata semua. Jadi lihatnya gini, ya. Ini adalah tumpukan kayu bakar yang digunakan sebagai bahan bakar kayu. Masih tetap. Nah, ini adalah proses pengayakan kapur yang sudah jadi. Ini adalah kapur yang siap dipasarkan. Ini lokasinya diambil di depan Dharma Loka. Ini adalah contoh karang dari laut yang diambil untuk pembuatan kapur. Next. Sama masih ini contoh karang yang diambil. Next. Masih tetap pengangkutan karang. Nah, ini adalah wawancara. Bisa dilihat bahwa ekonomi warga pesisir pantai sangatlah memprihatinkan. Next. Ini adalah pencatatan hasil wawancara. Demikian. Nilai-nilai yang lain yang kira-kira bernilai ekonomi yang belum ada hitung, nilai pariwisata, kemudian nilai-nilai lain, kira-kira berapa tuh jumlahnya? Bisa nggak ada bayangan berapa kali lipat dibandingkan nilai ikan itu saja? Sehingga jangan sampai orang mengatakan ya ayo, apalagi mereka yang nggak mau makan ikan ya nggak peduli sama terumbu karang kan? Nah, padahal di situ ada nilai pariwisata, di situ ada sumber obat-obatan. Jangan lupa sekarang kan penyakit itu aneh-aneh tuh. Sekarang kami jujur saja Pak, ini juga pengakuan bahwa karya ilmiah kami diberikan pada kelas 2, tapi mereka tidak melakukannya. Dan dalam waktu tempo 3 hari, ibu pembimbing kami meminta kami untuk menyelesaikan karya ilmiah kami. Maka situlah kami, kalau seandainya diberi waktu lebih jauh, apa salahnya kita tidak mencoba? Apa saja bentuk sosialisasi yang harus dilakukan untuk masyarakat yang bermata pencarian di laut agar sadar pentingnya terumbu karang bagi kehidupan? Kegiatan kreatif, misalnya diadakan lomba-lomba antar pantai, cerdas cermat antar desa kelurahan pantai, dan lomba pembuatan aksesoris. Terima kasih. Saya lihat Christina kayak lihat saya 19 tahun yang lalu. Semangat gitu ya, percaya diri, terus ekspresif sekali gitu. Kamu calon komunikator ulung. Iya, mudah-mudahan pertanyaan saya nyambung dan jawabannya juga nyambung gitu ya dengan pertanyaan saya. Ada beberapa sih sebetulnya secara singkat aja. Saya ingin tahu di sini kan ditulis ya oleh adik-adik bahwa penambangan terjadi dalam kurun waktu 7 tahun gitu. Saya tergelitik ingin tahu kenapa 7 tahun terakhir ini masyarakat di sekitar pantai Pasir Panjang itu ya kemudian jadi melakukan kegiatan menambang karang untuk membuat kapur. Kenapa 7 tahun ini terjadi? Apakah ada kaitannya dengan persoalan, mohon maaf, misalnya tingkat ekonomi masyarakat, angka kemiskinan yang semakin meningkat mungkin di wilayah adik-adik sekalian? Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Nah, seperti yang terlihat pada gambar nih Mbak Peggy, bahwa kehidupan ekonomi masyarakat pesisir itu sangat memprihatinkan. Untuk makan saja sudah susah, makanya daripada itu mereka mengambil satu alternatif menjadi penambang karang laut, karena mereka berharap dari situ mereka bisa mendapat penghasilan yang lebih baik, meskipun mereka tidak memperhitungkan ini pengaruh dari pekerjaan mereka terhadap ekosistem terumbu karang itu tersendiri. Baik penambahan dari lanjutan saudara Christine. Ya, kita lihat bahwa yang ibu yang menggendong anak itu, mereka itu dipekerjakan oleh ketua RT. Jadi kami
Ya kami sedih sekali, kenapa sih ketua RT bisa melakukan hal yang tidak kita anggap sebagai kenyataan yang patut kita berikan untuk Kota Kupang, yaitu tentang terumbu karang. Terima kasih. Wow. Mestinya ada Pak RT-nya ya, silakan. Menurutmu karena yang tahu daerah itu kondisinya adalah kalian, kira-kira pekerjaan apa yang bisa memberikan solusi pada mereka supaya mereka tidak mengambil terumbu karang? Itu pertanyaan pertama. Kalau boleh saya dua ya, Mas ya. Boleh, Bu. Ini agak lebih yang teknis. Di antara kalian bertiga, bagaimana membagi pekerjaannya? Siapa melakukan apa, atau siapa lebih ke konsentrasi pada kegiatan-kegiatan yang mana? Saya kira itu Ya, yang kami dapatkan dari di lapangan dari Pak penambang, dia berkeinginan yaitu berternak dan berdagang, di mana dia meminta dana dari pemerintah, yaitu satu penambang itu berkisar 50 juta. Kalau dia 1 juta, berarti Pak tersebut siap berhenti dari pekerjaan tersebut. Jadi dengan kata lain, kalau begitu, kalau 5 penambang minta 50 juta, berarti Kota Kupang sekarang miskin dengan uang, oleh karena ulah dari penambang terumbu karang. Terima kasih. Karya ilmiah ini, saya dengan teman saya lihat kami ini memfokuskan terhadap perhitungan, karena tim pembimbing kami sangat marah sekali kalau hasilnya salah. Selama kami bekerja, kami bercakap 5 halaman folio pun masih salah, Bu. 5 halaman folio masih salah. Justru itu kami mencakar sosialisasi dengan guru matematika, ini masih salah, ulang ke lab, kerja lagi, itu kembali, dan hasilnya itu didapat pas esoknya mau kumpul. Jadi itu saya dan teman saya lebih memfokuskan kepada perhitungan, dan teman saya di kiri, dia yang data yang sudah terkumpul itu mengeditnya di dalam komputer, seperti itu. Wow, tepuk tangan saudara-saudara bahwa di dalam sebuah tim tidak ada yang paling kuat dan tidak ada yang paling lemah, semua sama mereka lakukan itu. Tepuk tangan lagi. Sekali lagi, mudah-mudahan ini sebuah pembelajaran yang luar biasa dengan rumus yang sangat sederhana tentang tabung. Mereka bisa ngitung-ngitung kerugian terumbu karang, luar biasa. Oke. Pak, misalkan sebetulnya pembuat kapur itu kan bisa juga dari kapur darat, dan karang banyak yang ada di darat, dan karang mati yang di darat kan nggak ada gunanya juga selain untuk fondasi dan sebagainya. Kenapa nggak menganjurkan aja ambil jangan karang dari laut yang masih hidup, karang yang mati yang ada di darat itu boleh diambil, boleh karena seperti Anda lihat kapur tohor, penambangan karang untuk bangunan dan sebagainya yang di gunung-gunung kan juga bisa. Kenapa Anda nggak anjurkan mereka untuk ambil dari darat saja? Terima kasih. Waktu kami melakukan wawancara, kami sudah menawarkan, Pak, kenapa tidak digunakan saja karang dari darat? Dia mengatakan begini, karang dari darat kualitasnya kurang bagus dibandingkan dengan karang dari laut. Nah, padahal sebenarnya karang dari darat tuh kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan karang dari laut. Nah, mengapa begitu? Karena orang-orang pesisir pantai umumnya ekonomi rendah ya, Pak. Sedangkan untuk pembuatan karang dari darat dibutuhkan teknologi serta biaya yang sangat tinggi dibandingkan dengan pembuatan karang dari laut. Salam lestari! Lestari! Terima kasih. Silakan Mbak Sima dan Mas. Oke, Bang Fidel, terima kasih sekali pengetahuan tentang terumbu karang yang kita dan mungkin hadirin yang ada di sini pun belum tahu ya. Belum tahu, dan bahkan Indonesia ini memiliki lebih dari 60 jenis terumbu karang. Nama saya Marcelina Tuan, saya guru pembimbing dari tim SMU Negeri 2 Kupang. Saya mengajarkan mata pelajaran biologi pada SMU Negeri 2 Kupang. Kegiatan ini saya menganggap kegiatan ini sangat penting diadakannya kontes inovator muda ini, karena kita ingin menggali potensi-potensi yang ada pada generasi muda yang bermanfaat bagi bangsa ini ke depan.
dan kita ingin menggali potensi-potensi generasi muda untuk menjadi inovator-inovator dalam pembangunan, sehingga pembangunan ke depan itu lebih maju dari yang ada sekarang, khususnya pada terumbu karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah guru pembimbing karya tulis ilmiah siswa SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Dalam hal ini mengangkat budaya lokal kami di Provinsi Bengkulu. Pada umumnya kegiatan yang diadakan oleh LIPI ini yaitu meneliti, kami sangat bangga sekali. Kegiatan-kegiatan ini sangat bermanfaat sekali, khususnya menampilkan budaya-budaya lokal, bagaimana masyarakat di Kota Bengkulu itu masih ada budaya untuk menjaga kelestarian alam. Ada yang dinamakan penghulu adat yang mengatur bagaimana masyarakat itu melestarikan alam, bagaimana memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sumber daya alam laut, khususnya masyarakat nelayan. Secara umum kegiatan ini memang sangat bermanfaat sekali, apalagi mereka adalah anak-anak SMA sebagai inovator-inovator muda yang sangat baik sekali untuk melanjutkan, melestarikan dan menjaga bagaimana sumber daya alam laut itu di masa-masa yang akan. Bakal lebih seru, bakal lebih rame. Oke, kita ke tengah panggung ya. Jangan malu-malu. Ya, karena acara sebentar lagi akan dimulai. Bukan begitu sih, Pak? Betul sekali. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi kan ada 3 finalis yang udah tampil nih. Finalis yang paling akhir itu dari mana? Kupang. Bali. Boleh dong, yang ada di sini deh. Yang tadi kamu presentasikan itu tentang apa? Terus yang kedua itu filmnya banyak pohon-pohon. Pertanyaannya adalah sebutkan salah satu dari 3 ekosistem perairan laut dangkal. Dan jawaban dari Firdaus adalah terumbu karang. Jawabannya beda nggak ya tadi? Ciput. Hidup Firdaus. Hidup Firdaus. Sangat luas. Udah laut. Dan keindahannya banyak memukau ikan dari samudra. Bunda Ratu, mengapa manusia telah merusak? Apa yang harus kita lakukan agar mereka sadar dan tidak berani merusak lagi? Di dunia manusia, kesalahan sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Mereka sangat pintar, bahkan orang seperti ini harusnya ditangkap, bukan dilindungi atau di-backing aparat. Kebaliknya, ya Ratu, masukkan dia ke penjara bola. Oke deh.
tentunya dari panitia dan juga sponsor. Untuk itu kami panggil langsung Mbak Irina Rafliana dari Kormap yang akan mengumumkan siapa-siapa aja yang menjadi pemenang pertama, kedua, dan ketiga pada acara Kontes Inovator Muda kedua dan juara ketiga. Juara ketiga dengan total nilai 2.800 jatuh kepada sebuah kota yang ada di barat Indonesia, Bengkulu. Selamat. Kita lanjutkan. Ini adalah momen yang paling ditunggu. Juara kedua dengan total nilai 3.015 jatuh kepada siapa kira-kira? Siapa? Sekali lagi siapa? Anda benar, jatuh kepada SMA Negeri 4 Denpasar. Baik. Terumbu karang Indonesia telah menemukan juaranya. Juara nasional tahun 2007 dengan total nilai 3.390 jatuh kepada selamat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Ramaswari Fajar. Mendapatkan uang sejumlah 3 juta rupiah. Harry Potter, kamu dapat 3 juta Harry Potter. Bagi 3. Untuk juara kedua kami panggil rombongan dari SMA Negeri 4 Denpasar. Ada Igede Yudara Dharma Sasmita, Igede Putu Dharma Yusa, dan Mega Dewanti. Mereka berhak mendapatkan uang sejumlah 6 juta rupiah. Oh yes, 6 juta. Untuk juara pertama dan kontes inovator muda kedua. Ada Christina Putu dan Jeffrey Tuan dan juga Alian M. Siap. Untuk juara pertama, mereka berhak mendapatkan uang sejumlah 9 juta rupiah. Kedua pemenang juga mendapatkan sejumlah hadiah dan bingkisan dari para sponsor dan tentunya dari LIPI. Makan. Diserahkan oleh Ibu Deni Hidayati. Kami persilakan Bu untuk menyerahkan hadiah kepada juara ketiga dan kepada Bapak Susetiono untuk menyerahkan hadiah kepada juara kedua, serta kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ono Kurnaen untuk menyerahkan hadiah kepada juara pertama. Selamat untuk Hendro dan Niko juga Rizky Pramaswari Fajar. Selain mendapatkan uang 3 juta rupiah, mereka akan mendapatkan bingkisan dari para sponsor kita. Banyak sekali. Satu-satu loh ini. Ada apa ini? Ada buku, ada kulkas, ya kan? Ada rumah. Ya, satu lagi. Oh, ada lagi, masih ada lagi. Itu sampai digerakin ya. Itu dari sponsor. Terima kasih Bu Deni. Terima kasih Dokter Deni. Kepada juara kedua SMA Negeri 4 Denpasar, 6 juta rupiah ditambah dengan bingkisan dari LIPI dan dari sponsor. Iya. Igede Yuhana Dharma Sasmita, Igede Putu Dharma Yusa, dan Mega Dewanti mendapatkan 6 juta rupiah. Dahsyat. Aku juga pengen. Banyak banget itu. Ada kaos juga, tempat pensil, tas, buku, bumbu dapur. Kita SMA Negeri 4 Denpasar.
Yang terakhir, juara satu dari kontes inovator muda kedua dari SMA Negeri 2 Kupang. Selamat ya. Jangan nggak ada yang di sisi. Bukan Kupang, tapi Ciumpang. Berdiri ya. Bagus ya. Kepada Bu Deni dan Pak Siti. Inilah para pemenang dari kontes inovator muda kedua. Baik, terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Iya. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk para 2007. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kita panjatkan. Maka dengan itu kami mengucapkan Alhamdulillah, sehingga dalam masa-masa yang akan datang diharapkan kontes inovator muda ini akan terus berlanjut. Maka bagi kawan-kawan yang nomornya kurang dari 3, lebih dari 3 ya, supaya memperbaiki. Jadi selamat kepada juara pertama dari Kupang ya Bu ya, tidak disia-siakan oleh kami. Dari Bali ya, dan dari Bengkulu. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh, terutama kepada panitia, kepada MC kita yang paling energik, Mbak Sima dan Bang Molan. Kami tidak pernah ngantuk mendengarkan mereka ya, sehingga di masa akan datang lebih lagi kita berjaya. Dengan ini kami mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati. Semoga Ibu Bapak dan hadirin dapat memaafkan atas segala kesalahan kekurangan kami.
Demikian penutupan kami dan selanjutnya acara hiburan dilanjutkan sampai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. melestarikan laut Indonesia. Mari kita lestarikan, woi yoi yoi yo. Mari kita peduli akan Indonesia ini. Mari kita peduli. Kita inovator muda, kita jaga laut kita. Kita inovator muda, kita jaga alam kita. Wow wow wow. Kita inovator muda, kita jaga terumbu karang kita.
Kita inovator muda, kita jaga Bali Indonesia. Haha, ya, mari kita jaga laut kita. Mari kita jaga alam kita. Mari kita jaga terumbu karang kita. Mari kita jaga Indonesia kita. Kita inovator muda, kita jaga laut kita. Kita inovator muda, kita jaga alam kita. Wow, wow, wow. Kita inovator muda, kita jaga terumbu karang kita. Kita inovator muda, kita jaga Bali Indonesia. Kita inovator muda, kita jaga laut kita. Kita inovator muda, kita jaga alam kita. Wow, wow, wow. Kita inovator muda, kita jaga terumbu karang kita. Kita inovator muda, kita jaga Bali Indonesia.